Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yaitu kelompok 3 yang beranggotakan Nafisa Fauziah, Rian Akbar, Selby Silvanka, Ariel Mulki, Neti Oktapitri, dan Dina Nabila. Di video kali ini, kami akan menjelaskan tentang metode kepelatihan. Selamat menyaksikan. Pelatihan kepekaan. Pada 10 atau 15 tahun yang lalu, penekanan diletakkan pada metode yang dapat digunakan untuk membuat semua anggota suatu kelompok peka terhadap peranan penting yang mereka lakukan. Mereka percaya bahwa ada suatu metode yang dapat membantu peserta lebih memahami diri mereka sendiri dan melalui pelatihan kelompok mengembangkan peserta sehingga mempunyai perasaan peka terhadap teman sekerja mereka. Tujuan khusus Laboratorium Pelatihan Nasional adalah untuk membuat orang memahami diri sendiri, dapat bergaul dengan baik dengan rekan kerja, dan mampu membuat keputusan sendiri. A. Kelompok T. Jantung pelatihan adalah kelompok T. Suatu istilah yang sama artinya dengan kelompok training atau kelompok pelatihan. Pengalaman kelompok T ini dianggap sebagai aspek terpenting sebab seseorang memperoleh pengaruh emosional yang kuat. B. Peranan pelatihan. Mengamati situasi di perusahaan atau di rumah merupakan hal yang penting, yaitu untuk menentukan masalah yang perlu pemecahan. Identifikasi masalah biasanya merupakan langkah pertama menuju pemecahan masalah. C. Manfaat pelatihan. Pelatihan kepekaan mempunyai pengaruh yang besar terhadap bisnis dan industri serta organisasi keagamaan dan profesi. Sebagai contoh, dalam profesi mengajar terjadi ketegangan antara guru dan administrator. Poin yang D yaitu peringatan. Di bawah ini ada beberapa peringatan jika ingin melaksanakan pelatihan kepekaan, yaitu poin A, harus cukup waktunya untuk membawa perubahan pada peserta. Poin B, hasil yang terbaik cenderung berasal dari pengalaman. Poin C, kurang bijaksana untuk mencoba mengambil peserta dari perusahaan atau sistem yang sama untuk dilatih. Poin D, kadangkala sulit untuk memisahkan pengalaman kelompok T dengan terapinya. Poin E, personel yang kurang terlatih banyak pelatih baru. Poin F, mereka yang ahli dalam pelatihan kepekaan mungkin gagal menerapkan teknik yang tepat dalam membantu kelompok sukarela di tingkat lokal. Poin G, pelatihan yang intensif sangat berpotensi menyebabkan frustasi pada porsi tanpa arahan dan di luar pengendalian. Dan yang terakhir, tidak semua jenis pelatihan berfungsi sama bagi seluruh personel. Yang selanjutnya yaitu materi pelatihan kepemimpinan. Pelatihan kepemimpinan mungkin berbeda dengan pelatihan kepekaan. Hal itu tergantung pada apa yang ingin dikerjakan dalam pelatihan kepemimpinan. Jelas ada perbedaan tujuan dalam proses pelatihan kepemimpinan. Sebagai contoh, dalam pelatihan kontak tani atau ketua kelompok tani yang ditunjukkan agar ketua kelompok tani dapat membantu penyuluhan, maka materi dapat berupa tugas pimpinan, tata laksana organisasi, prinsip, dan keterampilan subject matter, sumber bahan demonstrasi, metode mengajar, pembuatan catatan, dan penyusunan laporan. Saya akan menjelaskan tentang pelatihan kerja. Yang pertama, definisi pelatihan kerja. Pada umumnya, pelatihan kerja adalah program yang didesain untuk meningkatkan kompetensi penyuluh sementara mereka melaksanakan pekerjaan mereka. Oleh karena itu, pelatihan tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama berfokus pada masalah, yang kedua berorientasi pada pelajar atau peserta, dan yang ketiga tersusun dari serangkaian kegiatan yang terjadwal. Yang B, asumsi dan rasional dasar. Pimpinan penyuluhan yang merencanakan program pelatihan kerja seyogyanya mempunyai asumsi dan rasional dasar dalam pikirannya sebelum kegiatan dilaksanakan. Asumsi ini dengan rasionalitas yang jelas seharusnya memberikan kerangka kerja bagi desain program pelatihan kerja. Rasionalitas tersebut berdasarkan 2 pertanyaan. Seberapa jauh program diusulkan?
Yang pertama, sesuai dengan tujuan umum, tujuan khusus, dan misi organisasi. Dan yang kedua, menggunakan hasil penelitian yang ada sehubungan dengan praktik yang diterima berdasarkan pengalaman pengguna sistem yang berhasil. Slide selanjutnya, yang C, pedoman bagi perencana program pelatihan kerja. Proses perencanaan program sebaiknya digunakan untuk mendesain program pelatihan kerja yang efektif. Berikut ini adalah pedoman perencanaan yang terdiri atas komponen dan pertanyaan yang perlu dijawab oleh perencana pelatihan kerja. Yang A, identifikasi masalah. Yang B, identifikasi pelajar atau peserta. Yang C, identifikasi tujuan umum dan tujuan khusus. Yang D, strategi kesempatan belajar dan pemilihan pengajaran. Yang E, format dan penjadwalan kegiatan belajar. Dan yang terakhir, yang F, evaluasi dan penilaian. Pelatihan partisipatif. Pelatihan untuk orang dewasa memerlukan strategi dan teknik yang berbeda dengan pelatihan bagi anak-anak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang berbeda, yaitu keterlibatan atau peran serta peserta pelatihan dan pengaturan lainnya yang menyangkut materi pelatihan, waktu penyelenggaraan, dan lain sebagainya. Untuk menerapkan pelatihan partisipatif dengan menggunakan berbagai metode dan teknik yang tidak menggurui dan menceramahi, maka peranan fasilitator bukanlah hanya sekedar memindahkan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta, akan tetapi mendorong keterlibatan peserta dalam proses belajar secara mandiri. Agar pelatihan partisipatif dapat berjalan dengan lancar, maka pembantu atau fasilitator, pelatih atau trainer dengan menggunakan metode dan teknik yang banyak melibatkan peran serta peserta harus dapat berperan dengan baik untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif. Dalam pelatihan partisipasif, biasanya digunakan apa yang disebut siklus belajar dari pengalaman atau experiential learning cycle. Metode ini mempunyai tahapan tertentu, yaitu mengalami, mengungkapkan, menganalisis, generalisasi, dan menerapkan. Apa itu penjelasan dari mengalami? Yaitu, pengalaman merupakan inti proses belajar. Hal ini mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan perasaan, pengalaman, dan apa saja yang dialami. Lalu yang kedua, mengungkapkan, yaitu berbagi pengalaman, perasaan, dan nilai-nilai yang terkandung dalam berbagai isu dan konteks tersebut mempunyai hubungan dan arti dalam kehidupan peserta. Selanjutnya menganalisis, yaitu tahap ini merupakan suatu proses untuk memahami berbagai ungkapan pengalaman dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses belajar atau pelatihan secara kritis. Lalu generalisasi merupakan tahap yang sangat penting dalam proses belajar dan pelatihan berbagai ungkapan pengalaman dan analisis yang terjadi. Perlu ditarik suatu generalisasi atau kesimpulan sebagai bahan untuk menyusun tindak lanjut. Dan yang terakhir, menerapkan, termasuk di dalamnya uji coba, penelitian, implementasi, dan pengambilan resiko, atau dapat juga merupakan kegiatan menunggu, mendengarkan, dan mengamati. Mempersiapkan pelatihan partisipatif. Menurut pengalaman yang dilakukan oleh program delivery tahun 2000, ada beberapa langkah penting dalam mempersiapkan suatu pelatihan yang perlu ditempuh oleh seorang fasilitator, yaitu yang pertama, merumuskan materi dan muatan dalam urutan yang logis. Yang kedua, merencanakan dan memperkirakan kebutuhan waktu yang sesuai. Yang ketiga, pikirkan dan susunlah langkah-langkah yang tepat. Yang keempat, memilih, menetapkan, dan menggunakan beragam metode. Yang kelima, mempunyai awal dan akhir, artinya ada jangka waktu tertentu dalam pelaksanaan pelatihan. Dan yang terakhir, hindari adanya kevakuman dalam proses interaksi antara fasilitator dan peserta dalam proses pelatihan. Selanjutnya tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang pelatihan. Intinya ada 5 poin di sini. Seperti dikemukakan oleh Lunadi 1982, unsur-unsur perencanaan pelatihan antara lain ialah: pertama, siapa yang akan dilatih.
siapakah objek yang akan dilatihnya. Yang kedua, apa yang akan mereka pelajari. Tentunya ini berisi materi yang akan disampaikan. Yang ketiga, siapa yang akan menyampaikan pelajaran. Ini terfokuskan kepada pemateri yang akan menyampaikan materi tersebut. Yang keempat, dengan cara bagaimana mereka akan dilatih. Ini terfokuskan kepada metode-metode pelatihan yang akan disampaikan. Dan yang kelima, bagaimana hasil pelatihan akan dievaluasi. Dan ini terakhir, setelah pelatihan selesai, maka akan ada sesi evaluasi untuk memperbaiki pelatihan tersebut agar lebih baik ke depannya. Baik, dilanjut materi selanjutnya ialah tentang prosedur rancangan pelatihan, tindakan-tindakan yang spesifik dalam rancangan pelatihan. Di sini ada 6 poin. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Melakukan meneliti apa saja yang dibutuhkan saat pelatihan tersebut. Yang kedua, identifikasi sasaran. Sama, menemukan, meneliti, tapi ini lebih terfokuskan kepada objek sasarannya itu apa. Yang selanjutnya, identifikasi sumber. Itu meneliti, menemukan juga apa sumber-sumber bahasan yang akan disampaikan dalam pelatihan tersebut. Yang selanjutnya, identifikasi hambatan. Sama, meneliti apa saja hambatan yang terjadi saat pelatihan tersebut. Yang selanjutnya, pengembangan alternatif. Di sini lebih ke metode pengembangan yang efektif dalam menyampaikan hal-hal yang harus disampaikan dalam pelatihan tersebut. Dan yang terakhir, seleksi dan menyeleksi peserta-peserta yang mengikuti suatu pelatihan agar terpilih pilihan yang terbaik. Selanjutnya, pengaturan ruangan. Dalam kegiatan pendidikan, walaupun materi, bahan, dan pendidik yang bermutu sudah tersedia, tetapi jika pengaturan ruangan kurang diperhatikan, hasilnya bisa kurang memuaskan. Dalam menata ruangan pelatihan, perlu diperhatikan beberapa hal penting berikut. Yang pertama, ruangan yang cukup luas untuk menampung semua peserta yang akan hadir. Yang kedua, ruangan khusus bagi untuk diskusi kelompok kecil maupun untuk sidang paripurna. Yang ketiga, penerangan yang cukup terang dan tidak menyilaukan dan stop kontak untuk berbagai alat bantu audio visual. Yang keempat, peredaran udara yang cukup baik dengan jendela-jendela yang cukup. Yang kelima, ruangan yang cukup bersih. Yang keenam, toilet yang cukup dekat untuk peserta. Ketujuh, kursi yang cukup jumlahnya dan baik kondisinya untuk sejumlah peserta yang direncanakan. Dalam pelaksanaan pendidikan itu sendiri, perlu dipikirkan pengaturan tempat duduk yang paling sesuai dengan metode pendidikan yang hendak dipergunakan. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengaturan tempat duduk bagi pendidikan orang dewasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta dapat melihat pendidik dengan jelas. Yang kedua, peserta dapat saling memandang satu sama lain. Yang ketiga, peserta dapat meninggalkan tempat duduk dengan mudah jika ia harus maju ke depan atau pindah ke kelompok kecil. Yang keempat, peserta dapat melihat dengan jelas alat peraga yang digunakan. Yang kelima, tidak ada peserta yang duduknya menghadap cahaya yang menyilaukan. Yang keenam, pembimbing bebas bergerak untuk berbagai keperluan seperti menggunakan alat peraga, membuat variasi gerakan, dan menyampaikan materi pelatihannya. Yang ketujuh, tersedia meja di sudut ruangan untuk meletakkan bahan ajar yang belum digunakan atau akan digunakan kemudian. Terima kasih. Sekian video dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan-kesalahan. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.